Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Solehah. Apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, silahkan Anda semua siapkan buku Kemendikbud jika punya tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu buku Aku Siap 3A halaman 38 sampai 39. Karena hari ini kita akan belajar muatan matematika. Nah, jika sudah menyiapkan Aku Siap dan buku Kemendikbudnya, silahkan Anda siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya seperti pensil dan penghapus. Sudah? Baik, kalau sudah, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, anak-anak semuanya, kita simak video pembelajaran hari ini dengan duduk tegak dan nyaman. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian sifat komutatif pada perkalian. Yang kedua, contoh sifat komutatif pada perkalian biasa. Dan yang ketiga, contoh sifat komutatif pada soal cerita perkalian. Karena minggu lalu atau pekan lalu kita sudah belajar sifat komutatif pada penjumlahan, hari ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang sifat komutatif pada perkalian karena pernah Ibu jelaskan sekilas di tema 1. Baik, sifat komutatif ini tidak bosan-bosan akan Ibu ingatkan bahwa sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini sama dengan sifat komutatif pada penjumlahan, sifat komutatif pada perkalian ini. Karena menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contohnya nih, ada 3 kali 5 akan sama dengan 5 kali 3. Kenapa seperti itu? Kita lihat contoh yang 3 kali 5. Kita hitung nih, 3 kalinya dari 5 telur yang ada di gambar ini. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 kali 5 ini hasilnya 15. Lalu 5 kali 3, ada 5 kotak yang isinya 3 nih telurnya. Kita hitung lagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 5 kali 3 juga hasilnya 15. Betul ya bahwa hasil perkalian dua bilangan cacah ini akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Ya, 3 kali 5 hasilnya 15, 5 kali 3 juga hasilnya 15. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan sifat operasi komutatif ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Maka dapat ditulis A kali B akan sama dengan B dikali A. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh nih pada perkalian biasa. Yang pertama, 3 dikali 6 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Oke, 3 kali 6 kita balikan ya, menjadi 6 kali 3. Perkalian 3 kali 6 hasilnya 18, 6 kali 3 pun hasilnya 18. Lalu yang B, 4 dikali titik-titik sama dengan 15 dikali titik-titik. Nah, ini kira-kira berapa isinya? Karena yang di kanan bisa berubah menjadi yang karena yang di kiri bisa berubah menjadi yang di kanan dan yang di kanan bisa berubah jadi di kiri, berarti yang di sini hasilnya atau kita tulis 15 dikali di sininya 4. Ya, yang ini 4 asalnya di kiri berubah menjadi di kanan, yang ini asalnya 15 di kanan. Mohon maaf, ini di kiri, kita berubah di sininya menjadi di kanan.
4 kali 15 hasilnya 60. Sama dengan 15 dikali 4 hasilnya 60. Lalu yang C atau yang ketiga. Titik-titik dikali 8 sama dengan titik-titik dikali 120. Nah, ini yang di kanan kita ubah ke kiri. Berarti di sini 120. Dan ini yang di kanan kita ubah juga yang di sininya di kiri. Di sini pasti 8. Ya, seperti itu. Kita kalikan, yaitu hasilnya 960. Nah, Ibu akan ingatkan lagi bagaimana cara mengalihkan hasil dari perkalian dua angka seperti ini. Baik, kita buktikan ya. Karena 4 kali 15 ini katanya sifat komutatifnya 15 kali 4. Nah, yang kita tuliskan untuk penjumlahan ke bawah ini, yang biasanya yang hanya satuan itu pasti ditulisnya di bawah. Jadi, Ibu akan tulis 15 dikali 4. Oke, 5 kali 4 hasilnya berapa ya? Betul, 5 kali 4 itu hasilnya 20. Karena 5-nya itu adalah satuan, maka ini juga harus ditulisnya hanya satuan, yaitu 0. Ya, 2-nya kita simpan di sini. Karena 20 satuannya adalah 0. Sekarang, kalikan lagi nih yang belum, itu puluhan. 1 dikali 4. Hasilnya berapa 1 kali 4? 4, ya. 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, jangan lupa tambahkan dengan 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi, 15 kali 4 itu hasilnya 60. Yang kedua, 120 dikali 8. Nah, sekarang kita kalikan apa dulu? Betul, kita kalikan satuannya dulu. 0 dikali 8. Berapa? Betul, 0. Karena setiap angka yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Lalu, 2 dikali 8. Berapa nih 2 kali 8? 16. Satunya simpan di pinggir, 16-nya simpan di bawah. Karena 2 ini kan ratusan, jadi kan 160 ya seharusnya ya. Nah, 6-nya ini tulis di sini, satunya ratusannya simpan di pinggir. Sekarang yang terakhir, ratusannya 1 dikali 8 hasilnya 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Jadi 120 kali 8 itu hasilnya 960. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh sifat komutatif pada soal cerita perkalian. Nah, di sini ada soalnya. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Kita jawab, berapa kali berapa sama dengan berapa? Oke, pertamanya ada 6 kandang. Berarti kita tulis di sini 6 dikali 10. Ya, karena ada setiap kandang itu isinya 10. Hasilnya 60. Nah, ada lagi nih ceritanya. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Nah, karena tadi diganti kandangnya 10, tadi kan di sini kandangnya 6. Ya, ini kita ubah kandangnya 10, tapi kan jumlah dombanya semuanya sama 60. Kira-kira di sini berapa? Karena di sini kita mempunyai atau kita belajar tentang sifat komutatif, kalau 10 dikali 6, maka hasilnya 60. Seperti itu ya. Kan bisa dibalikan, 6 kandang isinya 10, kalau 10 kandang isinya 6, maka hasilnya 60. Jadi, 6 kali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah,
Ini adalah pembelajaran hari ini. Semoga semuanya Anandanya dapat memahaminya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing melalui WhatsApp pribadi. Nah, tugasnya yaitu silahkan Ananda kerjakan tugas yang ada pada buku modul halaman 84 sampai 85. Di situ ada pakai 1 latihan penilaian harian 2, nomor 15 sampai 21. Jika Ananda mengerjakannya di modul, silahkan kerjakan langsung. Tapi jika tidak cukup, silahkan Ananda kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa berikan halaman di atasnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga semuanya dapat memahami. Sampai bertemu lagi di pembelajaran pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.